Oke, kita kondisional saja. Kita selama 1 jam dulu ya, karena ini kan masih perkenalan ya. Kalau minggu depan sudah mulai masuk materi, jadi ini kalian nanti pukul 8 saya perkenankan untuk live ya, nanti mengikuti kegiatan yang sudah terjadwal di prodi kalian masing-masing. Jadi hari ini nanti saya akan menjelaskan secara umum saja berkaitan dengan RPS kalian sama kontrak perkuliahan. Oke, nampaknya sudah mulai banyak yang hadir. Yang baru hadir, mohon untuk menghidupkan videonya, tidak apa-apa, tidak usah dimatikan. Ya, video dinyalakan saja, tidak apa-apa. Kalau mikrofon mau diaktifkan boleh, kalau dimatikan juga tidak apa-apa. Yang penting ketika Ibu bertanya, mohon untuk direspon ya. Oke, Ibu awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi untuk teman-teman prodi A2 ya, bahasa Arab ya. Ini adalah pertemuan perdana kita. Nah, sebelum mengawali pertemuan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon agar apa yang kita bahas pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Al-Fatihah. Oke, terima kasih. Untuk mengawalinya, ya sambil menunggu rekan-rekan untuk hadir, saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan videonya, tidak apa-apa, walaupun di situ terlihat burem, tidak apa-apa ya. Absen di Viklas ya, silakan untuk absen di Viklas. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi WA Center Smart. Oke ya. Nah, untuk mengefisienkan waktu ya, Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita baru pertama kali ketemu ya. Saya mohon untuk memperkenalkan diri. Nama saya, nama lengkap adalah Suci Herwani. Biasa dipanggil dengan Bu Suci. Asli saya dari Jepara. Mungkin rekan-rekan ada yang dari Jepara, nanti bisa main ke rumah saya. Ya, saya dari Jepara. Kemudian statusnya sudah menikah, memiliki 1 putra, yang sekarang berusia 5,5 tahun. Ya. Kemudian pendidikan saya ketika saya mulai dari SMA aja ya. SMA itu tahun 2002 saya sudah masuk di SMA. Mungkin rekan-rekan sudah lahir atau belum pada tahun 2002 atau belum? Sudah lahir belum tahun 2002? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Oke, alhamdulillah berarti kan sudah lahir ya, itu sudah SMA waktu tahun 2002 ya kan, kemudian lulus 2005 ya, 2002 2005 tahun ajaran barunya 2002 2003 ya, 2005 saya lulus, kemudian mengambil atau melanjutkan kuliah di S1-nya di UNES ya, mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra daerah ya. Kemudian lulus 4 tahun kurang ya, 4 tahun kurang tahun 2009 ya. Kemudian Ibu langsung dapat pekerjaan, langsung mengabdi di SMK swasta di wilayah Jepara selama kurang lebih 2 tahun, kemudian menikah saya pindah jadi Jepara lagi, pindah ke Pemalang, mengikuti suami di sana ngajar di SMP ya selama 3 tahunan. Nah, tahun 2014 2014 ya, 2014 akhir saya pindah ke Jepara karena suami pindah kerja di Jepara di Semarang ya kan. Kemudian saya melanjutkan kuliah S2 itu setelah melahirkan ya, saya melanjutkan S2 tahun 2016. Jadi 2016 saya mengambil program studi S2 di pasca sarjana UNES juga. Konsentrasinya masih sama, masih linear, yaitu pendidikan bahasa Indonesia. Kemudian lulusnya agak molor ya, maklum ya, emak-emak biasanya kan molor ya. Jadi saya molor 1 tahun, 2019 saya baru lulus S2, kemudian mencoba peruntungan untuk mendaftar CPNS dan alhamdulillah diterima, dan ini adalah tempat pertama saya mengajar di IAIN gitu. Jadi mohon kerjasama dari rekan-rekan untuk saling support ya. Kita ibaratnya itu bisa menempatkan diri sebagai teman ya, sebagai rekan, sebagai dosen. Nah, jadi kita nanti sistemnya diskusi saja ya, tidak
seperti waktu di SMA seperti itu. Jadi diskusi karena kalian adalah mahasiswa, diberikan peluang yang lebih banyak untuk berinteraksi, untuk mengemukakan pendapatnya, dan saya selaku dosen kalian di sini nanti memfasilitasi kalian, menjembatani kalian ketika hendak melaksanakan sebuah diskusi di kelas seperti itu. Nah, karena di sini ini ya masih corona belum sirna ya, corona masih ada di Indonesia ya. Jadi untuk perkuliahan di semester ganjil dan genap ini kalian memang masih daring ya, belum bisa luring, belum bisa offline, masih menggunakan online. Mohon kerjasama untuk rekan-rekan yang kemarin pas semester 1 mengalami kendala di jaringannya trouble atau mungkin kuotanya terbatas atau apa. Nah, ini untuk semester 2 semoga sudah ada perbaikan. Cari posisi yang paling nyaman, paling gampang sinyal nyantol di laptop kalian atau HP kalian, itu yang paling penting. Kemudian persiapkan kuota khusus untuk pembelajaran daring seperti ini. Jadi kalau tidak untuk daring jangan digunakan kuotanya. Jadi untuk mengantisipasi kesulitan. Atau mungkin bagi yang rumahnya dekat, Kudus, itu bisa datang ke kampus menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus. Seperti itu ya teman-teman. Oke ya. Oke, nampaknya sudah mulai banyak yang berdatangan, 28. Ya, mohon untuk absen di V-Class ya, rekan-rekan. Oke, nah selanjutnya karena saya sudah memperkenalkan diri, saya ingin juga bertegur sapa dengan rekan-rekan ya. Nanti saya tunjuk saja ya ini yang sesuai ada di sini. Nanti silakan memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, dan juga asalnya dari mana. Seperti itu ya. Oke, saya mulai. Yang pertama Ahmad Abdul Anas. Mana Ahmad Abdul Anas? Oke, silakan videonya di on-kan terlebih dahulu. Ahmad Abdullah Anas hadir ataukah kemana ini Ahmad Abdul? Sudah ada tetapi videonya masih off. Oke, saya ganti aja dulu sambil nunggu si Ahmad Abdul. Alfi Rizky Maulida. Alfi, mana Alfi? Halo Mbak Alfi. Hadiroh Ustazah. Ya, silakan Mbak Alfi untuk memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, dan juga aslinya dari mana. Silakan Mbak Alfi. Nama Alfi Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Maulida. Alamat Kudus. Nama panggilan Alfi. Nama panggilan Alfi. Asli dari Kudus ya, Alfi. Oke, terima kasih Mbak Alfi. Ya, selanjutnya Indayanti Sodiko. Indayanti, mana Mbak Indah? Indah. Nah, ini dia. Videonya Mbak di on-kan terlebih dahulu. Mbak Indah. Nah, ini Abdullah baru kelihatan ya. Di kampus nampaknya ini Abdullah ya. Oh, tuh Mbak. Di kampus. Ya, tidak apa-apa ya dulu nanti ya. Indayanti, di manakah Mbak berada? Iya, Ustazah. Oke, ada suara. Ya, ada suara tapi tidak ada bentuknya, ini berbahaya loh. Ya, ini udah. Ya. Mbak Indah. Ya. Silakan. Nah, masing-masing cari posisi. Oke, ternyata di parkiran ya. Di jalan. Itu di parkiran, Mbak. Di jalan. Udah di jalan, ya udah kamu ini aja dulu daripada nanti berbahaya. Monggo dilanjutkan perjalanannya ya, Indah ya. Oke. Ya. Jadi ke Ahmad Abdullah tadi, Ahmad Abdullah Anas. Oke. Silakan Mas Anas. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Anas dari Kudus. Dari Kudus. Panggilannya siapa? Anas. Anas. Oke, terima kasih Anas. Ya. Sama-sama. Ya, ini beberapa sudah stay di kampus ya, yang masih di jalan hati-hati ya.
Kemudian Ahmad Fahmi Mustafa. Fahmi Mustafa. Cek cek. Ya. Nah, oke. Silakan nih sama rekan-rekan juga. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Mustafa. Ya, dari Kudus. Dari Kudus panggilannya? Ya, Fahmi. Fahmi, oke ya. Ya. Terima kasih Fahmi. Ini sudah Ya, siap. berkumpul. Yang di kampus ketika berkumpul dengan teman-temannya tetap ini ya, jaga jarak ya, jangan bergerombol. Ya, diingat-ingat ya. Oke. Aman, aman. Iya. Selanjutnya wasiatun. Mana Mbak wasiatun? Iya, oh ini dia. Silakan Mbak. Perkenalkan, nama saya Wasiatun Nurlaniyah. Nama panggilan saya. Ya, panggilannya siapa? Wah, terputus ya tadi. Oke, lanjut ya ke Aska. Aska, di mana Aska? Hadir. Hadir. Ya, silakan Mas Aska. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Harisudin. Biasa dipanggil Aska. Dipanggil Aska. Aska dari mana Aska? Dari Kudus. Dari Kudus sendiri ya. Terima kasih Aska. Ini saya acak saja ya. Duratul Mahbubah. Duratul Mahbubah. Mana Duratul? Hadiroh. Oke, silakan. Di jalan juga ini. Iya. Oke, perjalanan ke kampus ya. Iya. Yes. Anggap aja kayak nge-vlog ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Mahbubah. Dari Kudus. Kudus. Nama Panggilannya? panggilan Duratul atau Duratul ya. Oke, ya. Oke, silakan dilanjut nge-vlognya ya. Jalannya hati-hati. Oke. Berikutnya saya ajak lagi Vivia Hula. Vivi. Saudara Vivi mana? Oh ini juga sama, baru nge-vlog ini juga. Vivi, silakan Mbak Vivi. Perkenalkan, nama saya Vivia Hula Saada. Bisa dipanggil Vivia. Saya dari Demak, Bu. Oke, dari Demak ya. Ini ngekos ya berarti? Oke ya. Terima kasih Mbak Vivi. Oke, secara acak saja ya, karena kalian rata-rata banyak yang masih stay di jalan. Ya, nanti minggu depan kita lanjutkan lagi perkenalannya. Saya langsung masuk ke ini aja untuk mengefisienkan waktu. Yang masih di jalan, hati-hati ketika berkendara dengan menggunakan motor. Yang jalan kaki itu juga sama, hati-hati ya. Ada batu ya jangan ditendang ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan yang sudah di kampus ya. Nih, saya akan membagikan ini dulu kontrak perkuliahan kita. Oke, bisa terlihat ya untuk ini layarnya sudah terbaca teman-teman? Sampun. Sampun nggih. Oke. Nah, ini saya mau kayak bernegosiasi dengan kalian berkenaan dengan kontrak perkuliahan. Nanti jika ada yang keberatan, silakan untuk mengemukakan pendapatnya. Jika sudah setuju, nanti saya akan memberikannya ke komping atau ketua kelas kalian untuk ditandatangani dan nanti saya share di kelas. Ini ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, mungkin hampir sama dengan perkuliahan pada semester lalu. Beberapa dosen yang sudah memulai perkuliahan di hari Senin kemarin. Ini kalau berkaitan dengan pembelajaran, tentu pembelajaran ini tersusun berdasarkan RPS mata kuliah yang diketahui oleh mahasiswa. Untuk RPS-nya sudah saya upload di Vkelas, kalian bisa mendownload sendiri, ya sudah saya berikan. Kemudian untuk materinya juga sudah saya upload juga di Vkelas, nanti bisa kalian download. Itu materi secara umum saja berkaitan dengan hari ini. Sebenarnya mau saya kasih masuk ke materi yang pertama, tapi karena waktu belum memungkinkan, jadi saya
memberikan gambaran secara umumnya saja. Nah, untuk presensinya, kita selama 1 semester itu ada 16 kali pertemuan dengan dua itu 1 UTS dan 1 UAS. Jadi maksimal pertemuan kita pada semester 1 ini adalah 14 kali pertemuan, dengan minimalnya adalah 12 kali pertemuan. Ini ya, nanti. Kemudian presensi untuk kalian, jangan lupa untuk presensi via Vclass, ya kan, materi, kemudian tugas, RPS, itu semuanya ada di Vclass. Ya. Kalau untuk tugas pertama saya belum berikan untuk kelas ini. Nah, kelas yang lain sudah saya berikan tugas. Untuk kelas ini belum ya. Jadi semua ada di fitur Vclass. Nah, bagi mahasiswa yang berhalangan hadir ya, di sini dijelaskan harus memberikan alasan ketidakhadirannya. Misalnya saya sakit atau mungkin ada keluarga yang meninggal, tidak bisa hadir. Nah, ini wajib memberikan alasan ketidakhadirannya pada dosen tersebut. Nah, kemudian nanti akan diberikan tugas pengganti. Karena kalian tidak hadir, maka saya berikan tugas penggantinya. Tugas penggantinya nggak akan mempersulit kalian, kalian hanya meresume apa seperti itu nantinya. Nah, untuk penilaiannya, nanti semua mahasiswa berhak mendapatkan nilai jika sudah ini melengkapi tugas yang ada di Classroom, ya. Oke, jadi kalau kalian sudah melaksanakan atau sudah mengupload tugas kalian di Vclass, otomatis nanti akan saya berikan penilaian. Penilaiannya bersifat objektif, tidak subjektif. Jadi sesuai dengan rambu-rambu atau sesuai dengan ini apa namanya catatannya. Misalnya yang saya nilai, misal ya, nanti ada ketepatan dalam pengumpulan tugas, kemudian isi atau konten dari makalah misalnya yang kalian buat, itu yang akan saya nilai. Jadi ada kriteria penilaiannya, tidak yang bersifat subjektif tapi yang objektif. Oke. Kemudian jika kalian kesulitan ketika mengumpulkan tugas, via Vclass, misalnya, saya sudah memberikan tenggat waktu selama 1 minggu misalnya. Nah, pas kalian mau mengumpulkan tiba-tiba itu susah, ya kan, atau jaringannya trouble, maka jangan segan untuk mengkomunikasikannya dengan dosen. Jadi, japri silakan. Saya tidak bisa mengirim tugas, Bu, ini karena kendala sinyal apa-apa. Jadi, akan saya berikan kelonggaran atau tambahan waktu, ya paling tidak selama 1 hari ya. 1 kali 24 jam, nanti saya berikan tambahan waktu seperti itu. Jadi harapannya dengan ditambahnya durasi waktu, maka semua kewajiban dari mahasiswa itu bisa terlaksana dengan baik dan kalian berhak mendapatkan nilai. Seperti itu. Jadi saya sifatnya fleksibel, tidak yang terlalu saklek, itu tidak. Yang penting kalian kalau ada keluhan, ada masalah, silakan dikomunikasikan dengan dosennya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalian juga berhak melaporkan ketidakhadiran dosen tanpa keterangan. Misalnya seperti ini, saya tidak bisa mengajar di kelas, terus tidak memberitahu kalian. Sudah dijapri tapi saya acuh misalnya. Nah, itu kalian boleh melaporkannya kepada pihak fakultas. Tapi sebelumnya kalian harus japri dulu ya. Misalnya, Bu, hari ini di perkuliahan, ya namanya manusia kadang kan lupa ya. Kayak kalian mungkin hari ini ada acara, saya lupa, nah itu kan. Jadi saling mengingatkan terlebih dahulu. Tapi kalau no respon dari saya, jadi kalian berhak untuk melaporkannya ke pihak fakultas seperti itu. Jadi kita mainnya fair ya. Selanjutnya berkaitan dengan tata krama kalian selama mengikuti perkuliahan daring online, baik dosen maupun mahasiswa di sini saya tegaskan tidak boleh menggunakan kaos, berpakaian kaos tidak boleh. Jadi yang hari ini masih memakai kaos, masih saya tolerir karena kesepakatannya belum deal, tapi untuk minggu depan, Ibu harap kalian sudah menggunakan pakaian yang rapi, berkerah seperti itu. Kalau tidak punya ya boleh didouble dengan jas kalian, jas alma mater itu boleh. Ya, yang penting tidak menggunakan kaos, sopan dan rapi, intinya seperti itu. Ya, saya juga sama menggunakan pakaian yang sopan dan rapi, tidak berkaos. Nah, di sini untuk proses perkuliahan nanti sama kalian daring, ada beberapa yang saya perbolehkan. Misalnya kalian haus, ya, tetap saya perbolehkan untuk minum di kelas, ya kan? Bu, saya haus, izin minum, boleh.
Atau misalnya, Bu, saya mau ke kamar mandi, boleh, silakan. Yang penting izin dulu ya. Nanti videonya dimatikan, kemudian kalian ke kamar mandi. Nanti kalau sudah balik lagi, silakan dinyalakan lagi videonya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah makan di dalam ini pembelajaran. Jadi kalau minum, sekedar minum saya perbolehkan. Begitu ya, teman-teman. Nah, itu berkaitan dengan tata keramanya atau etikanya. Bagaimana dengan tugasnya? Saya beritahu untuk tugasnya tidak semua pertemuan nanti ada tugas. Saya fleksibel. Kalaupun ada tugasnya lebih ke yang individual. Tidak semua tugas bersifat kelompok ya. Jadi ada tugas individu, ada tugas kelompok. Oke, kalau yang individu tidak ada masalah, kalian bisa mengatur jadwal kalian mengerjakan. Tapi untuk yang kelompok bagaimana? Nah, karena kalian ini sebagian besar ada di rumah, maka ketika tugas kelompok bisa disiasati dengan ini diskusinya via grup boleh, atau misalnya pakai Google Meet itu juga boleh antar kelompoknya untuk berdiskusi seperti itu ya. Jadi bukan jadikan halangan atau alasan tuh kita rumahnya jauh tidak bisa berdiskusi, tidak, karena sekarang dunia ada di genggaman tangan, semua ada di HP gitu ya. Jadi kita bisa mensiasatinya. Nah itu untuk tugasnya. Tugasnya itu nanti ya ada beberapa yang saya minta untuk menyusun makalah atau mungkin paper, ya kan. Kemudian ada yang nanti sistemnya, kalau memungkinkan nanti ada presentasi juga dalam tugas kelompok itu, ya presentasi. Jika tidak ya nanti kita akan diskusi biasa seperti ini. Nanti sistemnya seperti itu, nih, ya gambaran umumnya. Nah untuk di akhir perkuliahan ini nanti saya ada tambahan tugas untuk kalian, tugas individu. Apa entah itu meresum, entah itu memberikan semacam pendapatnya, argumennya berkaitan dengan materi yang telah kita pelajari. Dan secara global atau kita ambil satu pokok bahasan, nah nanti kalian saya minta untuk menyusun sebuah paper di akhir perkuliahan. Papernya nanti seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika sudah terlaksana seperti itu. Oke. Berikutnya ada ini hal-hal tambahan. Ini tambahannya ini berkaitan dengan keterlambatan ya ketika masuk ke kelas. Oke. Saya ingatkan kembali, jika kalian mengalami kesulitan ketika mau join di kelas, itu jangan segan untuk mengkomunikasikannya di grup boleh. Ya, Bu, saya susah Bu, tunggu, mohon ditunggu sebentar, dikasih perpanjangan waktu. Karena di sini nanti saya memberikan batasan waktu maksimal di sini, baik dosen maupun mahasiswa itu sama-sama di sini 15 menit. Jadi misalnya kalian telat 10 menit ya masih bisa masuk, ya kan? Misalnya 15 menit masih susah, nanti silakan berkoordinasi dengan teman-temannya atau mahasiswa sama dosennya. Jadi nanti saya perkenankan boleh masuk enggak? Kalau alasannya masuk akal bisa diterima, itu tidak ada masalah, boleh join ke kelas. Tapi kalau misalnya telatnya sampai 1 jam, ya, saya ketiduran, nah ini tidak bisa ditolerir, ya, karena apa? Disiplinnya itu belum ada. Nah, jadi alasannya yang masuk akal. Nah, ini komitmennya juga ada, keterlambatan dosen di atas 20 menit, ya, mahasiswa berhak mengingatkan dosen akan jadwal perkuliahannya. Kita kadang juga kan kalau mendung seperti ini, sinyal juga susah ya, kadang seperti itu. Atau mungkin listrik padam, itu kadang sinyal susah. Nah, kita saling berkoordinasi, saling komunikasi, supaya perkuliahan kita ini mampu berjalan dengan lancar, meskipun dilaksanakan secara daring. Ya. Kemudian ini untuk dosen mengupload materi perkuliahan bisa seminggu sebelumnya ya. Ini maksimal seminggu sebelumnya. Jadi untuk pertemuan kedua atau minggu depan, insya Allah akan saya share misalnya hari Kamis. Nah, insya Allah akan sudah saya share di kelasnya di sini ya. Kemudian saya ingatkan juga, apapun itu, entah itu kalian telat mengumpulkan tugas, telat masuk ke kelas, silakan untuk dikomunikasikan dengan dosen. Kalau ada komunikasi, semua akan berjalan dengan lancar. Jangan hanya diam, ya, diam terus akhirnya
tugas atau mungkin hak kalian tuh tidak terlaksana dengan baik. Nah, ini berkaitan dengan kontrak perkuliahan, ada yang mau menambahi atau ada yang kurang cocok, saya persilakan untuk berkomentar. Silakan mau yang mewakili rekan-rekannya, salah satu boleh. Silakan untuk kontrak perkuliahannya bagaimana? Ada yang mau ditambahi, kurangi, atau sudah sepakat rekan-rekan? Bagaimana? Halo? Bagaimana? Sepakat, Bu. Sepakat ya, Mas Fatpur? Ini gelarnya rombel kelas A dan ini ada yang namanya Fatpur 2 ya? Iya, Rombel Bu. A dan ini sini ya. Oke, dan rombel B ada namanya Fatpur juga. Oke ya. Oke, sepakat ya? Iya. Ya, kalau sepakat nanti saya share ke kamu ya, Mas. Nanti biar ditandatangani atau bisa kirim ininya, apa tanda tangan virtualnya seperti itu ya. Oke. Terima kasih kalau tidak ada yang mau di ini ya, kalau sudah setuju. Oke. Saya tutup lagi. Nah, ini bentar, saya mau share materi secara global dulu lagi ya. Ini. Oke. Oh, ini pertemuan pertama di Fleru ya saya. Udah, Mas. Ini pertemuan pertama kita nanti ya. Oke. Karena belum, maka saya jelaskan secara umum saja. Untuk secara umum nanti ada beberapa bab yang akan kalian pelajari di semester 1 ini. Yang pertama itu berkaitan dengan ini, sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ragam bahasa Indonesia. Ada nanti ragam jurnalis, ada ragam sastra, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau kita singkat dengan PUEB. Kalau dulu kalian mengetahui istilah EYD itu adalah istilah yang sudah lama, sekarang sudah diganti dengan PUEB. Nah, untuk yang PUEB-nya nanti ada 3, saya kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kita akan bahas mengenai huruf, ya, huruf. Huruf itu ada huruf kapital, non kapital, tebal, miring. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kata. Kata di sini apa saja sih? Ada kata dasar, ada kata pelibuhan, kemudian ada kata majemuk, kata gabungan. Nah, itu pada bagian kata. Kemudian yang ketiga, WP yang ketiga, ini berkaitan dengan angka dan juga tanda baca. Nah, angka di sini itu sangat membantu kalian ketika nanti menyusun tugas akhir atau membuat makalah. Kadang mahasiswa itu mengabaikan atau mungkin belum tahu ya tata cara penulisan angka ketika membuat makalah itu bagaimana sih. Nah, itu ada aturan-aturannya yang bisa kalian pergunakan ketika menyusun makalah atau mungkin tugas akhir. Nah, setelah itu nanti kita akan membahas mengenai diksi dan juga kalimat efektif. Nah, diksi pasti gandingannya dengan kalimat efektif. Salah satu ciri dari karya tulis ilmiah itu menggunakan diksi dan kalimat yang efektif, ya kan? Tidak mungkin ketika kalian menyusun artikel atau menyusun skripsi, bahasa yang kalian pergunakan itu misalnya bahasa yang tidak efektif, mubazir, nah, maka akan keliru. Nah, ini banyak sekali revisian pada bagian penulisan tata bahasanya, belum nanti ke kontennya. Jadi harapannya nanti kalian ketika mengikuti perkuliahan ini, kalian bisa menyusun tugas akhir, bisa makalah, bisa juga karya yang lain, itu sesuai dengan kaidah atau pedoman yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya setelah ada diksi dan kalimat, nanti ada juga materi berikutnya adalah paragraf. Nah, ini ketika menyusun paragraf itu ada aturan-aturannya. Ya, yang pertama nanti paragrafnya harus padu, harus koherensi dan koherensi itu, ya kan. Dalam sebuah paragraf harus memiliki satu kalimat utama, yang lainnya berupa kalimat penjelas. Nah, itu penting. Jangan sampai satu paragraf itu tidak ada kalimat utamanya. Ceritanya nggak amburadul, bahas tentang apa saja itu. Misalnya saya ambil tema misalnya lingkungannya di sini tidak berfokus. Kadang bahas lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekitar, lingkungan ini. Nah, itu kan tidak ada
kalimat utamanya. Nah, itu juga perlu kalian ketahui. Nah, setelah masuk ke paragraf, nanti ada materi mengenai kutipan dan catatan kaki. Oke ya. Karya ilmiah atau karya tulis, kalian salah satu cirinya juga, ciri yang lain selain harus tadi menggunakan kalimat efektif, itu adalah logis atau masuk akal. Ya, beda ketika kalian menyusun atau membuat novel atau cerpen, ya kan? Novel atau cerpen bolehlah menggunakan diksi yang berkonotasi atau diksi yang mengandung majas, itu boleh. Tapi untuk karya tulis ilmiah tidak boleh. Kalian mengemukakan pendapat misalnya bumi itu bulat misal, itu harus disertai dengan kutipan dari ahli yang menyatakan kalau memang bumi itu bulat. Kita tidak boleh mengambil argumen berdasarkan argumen kita. Karena apa? Belum diuji kebenarannya. Justru kita harus menampilkan atau menambah ya argumen dari ahli itu untuk memperkuat gagasan atau kalimat atau ujaran yang kita kemukakan. Jadi kutipan di sini sangat mendukung gagasan kalian. Nah, tata cara pengutipannya itu bagaimana? Nanti kita akan pelajari di pertemuan berikutnya seperti itu. Dan kemudian setelah kita mengutip, bukti kutipan kita itu harus kita tulis dalam bentuk catatan kaki. Nah, di sini menggunakan catatan kaki. Buktinya, jadi kita mengutip itu tidak asal comot, ya. Kadang ada kutipan yang sifatnya fiktif. Di sini ada namanya misalnya Fathur Rahman ini 10 tahun kemudian menjadi seorang yang sukses ya, jadi guru besar misalnya. Nah, ya, amin ya. Dia menghasilkan sebuah buku, ya kan, bukunya. Ya. Ketika menulis, ya kan, di sini ada pendapatnya si Fathur, ya kan, tulisnya dari buku ini. Nah, temannya ini asal ngutip, ambil comot tulisannya sifat full, tapi tidak melampirkan atau tidak mencantumkan catatan kakinya. Bukunya mana sih yang dikutip dari Fathur? Nah, ini yang namanya fiktif, asal cuma saja, tidak menyertakan buktinya. Nah, kalian nanti juga sama ketika menyusun skripsi, ya. Ini sangat penting. Nah, hati-hati. Ada model penguji itu lihat kutipannya, ya kan, kutipan kalian, kemudian disuruh menunjukkan mana bukunya atau catatan kakinya mana. Atau istilahnya ada daftar pusakanya. Di sini ada karya dari profesor ini ya, si Fathur Rahman, ya kan di sini. Mana ini? Di saya lihat di daftar pusakanya atau catatan kakinya nggak ada. Nah ini sangat berbahaya untuk kalian. Nanti kalian bisa dikena yang namanya plagiasi atau peniruan. Nah itu sangat berbahaya. Jadi nanti kalian di skripsinya tidak diterima, nah itu yang paling membahayakan. Kayak gitu sangat penting. Baru kemudian materi yang terakhir setelah kita mengetahui tata bahasanya, kemudian tadi bahas kalimat dan lain sebagainya, maka yang terakhir itu berkaitan dengan penyusunan atau memproduksi karya tulis ilmiah. Jadi kalian praktik membuat karya ilmiah, entah itu artikel, entah itu makalah, yaitu nanti kalian harapannya bisa menyusun karya tulis dengan baik dan benar. Nah, itu gambaran secara umum saja berkaitan dengan perkuliahan kita selama 1 semester. Nanti kalian bisa lihat di RTS-nya, ya, silakan nanti di-download. Kemudian materinya kalian download. Kebetulan yang saya upload bukan materi ini ya, mohon maaf, tadi salah buka PPT ya. Tapi untuk pertemuan yang kedua nanti kita bahas ini. Oke? Kalian sudah harus hadir jam 8 kurang ya, di lokasi, betul? Jam 8 kurang harus sudah ini? Iya, Bu. Ya, saya ini ya, saya cukupkan dulu ya, karena kalian ada acara, nanti kita bisa lanjut di grup saja ya, anak-anak. Maaf, rekan-rekan. Ya. Oke, terima kasih. Semoga pemaparan secara umum ini bermanfaat untuk kita semua ya, yang masih di jalan, hati-hati ya. Silakan, semoga acara kalian dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih atas partisipasi kalian dan semangatnya. Jangan lupa absen di kelas, ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Never. Tidak kita semua lain.